Perkenalkan, nama saya Jesel Karaseran, NIM 2174201041, dengan dosen pembimbing Angeli Sondak SHMH. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang jurnal yang saya buat. Abstrak. Kekuasaan tertinggi artikulasi asli dan penuh dengan kedaulatan negara adalah hubungan dengan konferensi kemerdekaan dalam diri di salah satu studi bahwa peraturan pemerintah serta penetapan hukum yang berlaku di sebuah wilayah. B. Pembahasan 1. Pembagian perspektif soal relasi hukum internasional dan hukum nasional. Memaknai negara tidak ada ubahnya dengan memaknai seorang individu manusia. Manusia pada satu sisi merupakan makhluk pribadi yang memiliki kebebasan dan kesejahteraan dengan manusia lainnya. Pada sisi lainnya, individu manusia dalam memenuhi kebutuhan dan melanjutkan kehidupannya di dunia tidak bisa tanpa bantuan manusia lain yang memaksa seseorang manusia mau tidak mau bekerjasama dengan manusia lainnya. Manusia sebagai manusia memiliki wilayah pribadi dan menggunakan hak-haknya dalam batas-batas tertentu tidak dapat diintervensi oleh manusia lainnya sepanjang tidak memiliki efek merusak kepada manusia lain di lingkungannya. Atas kemampuannya, seorang manusia berhak untuk berhubungan dengan manusia lainnya, membentuk asosiasi dan perkumpulan, serta mengambil peran dalam komunitasnya guna memenuhi urusan kepentingan baik secara pribadi maupun bersama kelompoknya. 2. Eksistensi hukum internasional dalam sistem perundangan nasional antara interpretasi dan transformasi. Ada dua teori yang membahas mengenai keberadaan hukum internasional dalam hukum internasional suatu negara, yakni teori inkorporasi dan teori transformasi. Teori inkorporasi merupakan rangkaian lanjutan dari paham monisme yang memandang antara hukum nasional dan internasional sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, teori inkorporasi mengandung hukum internasional sebagai bagaimana dari hukum nasional yang berlakunya hukum internasional dalam sistem hukum nasional tidak membutuhkan persetujuan legislasi terlebih dahulu, tetapi dengan senyap berlaku ketika suatu perjanjian internasional disetujui oleh pemerintah satu negara. Konteks hukum internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Preferensi rasa kebanggaan Indonesia mulai gejala ketika kebijakan politik etis mulai menjalankan pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada sekitar 1901-22. Rasa kebangsaan Indonesia tersebut mencapai wujudnya bagaimana negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Mencapai Indonesia merdeka bukanlah pergulatan mudah dan singkat, tetapi melalui proses yang sangat panjang dan mengorbankan jiwa raga pendahulu bangsa baik secara fisik maupun diplomasi. Perjuangan secara fisik terlebih dengan proses diplomasi dalam mencapai kemerdekaan menunjukkan sikap ketidaksabaran Indonesia akan eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Terima kasih telah menonton video singkat saya, dan jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, terutama di Fakultas Hukum. Dan terima kasih.